Pendakian Gunung Ciremai, Season 3, hilang di antara bayangan. Bayangkan terbangun di tengah dunia yang asing. Rudy berdiri, tubuhnya gemetar, mencoba memahami apa yang terjadi. Kabut tebal masih menyelimuti segalanya, dan dimanapun ia melihat, hanya ada kehampaan putih yang mencekam. Tidak ada Dinda, tidak ada Agus, tidak ada pondok, hanya dirinya, kabut, dan bayangan gelap yang terlihat samar di kejauhan. Rudy berteriak, memanggil nama teman-temannya, tapi suaranya seolah-olah tertelan oleh kabut, tidak menghasilkan gema apapun. Udara di sekitarnya semakin dingin, membuat setiap napas terasa menusuk. Saat ia melangkah, tanah di bawah kakinya mulai terasa aneh, licin, lembab, dan terkadang seolah tenggelam dalam kekosongan. Langkah kaki itu kembali terdengar, tapi kali ini tidak hanya satu. Rudy mendengar banyak langkah, seperti ada sekelompok orang, atau sesuatu, yang mengelilinginya. Ia berhenti, memegang tubuhnya yang gemetar, mencoba menajamkan pendengaran. Di tengah keheningan itu, ada bisikan samar, berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, berulang-ulang, semakin keras. Ketika Rudy berbalik, bayangan yang tadi jauh kini berdiri beberapa meter di belakangnya. Sosok itu tinggi, lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat, dengan tubuh kurus berwarna hitam pekat. Wajahnya tidak memiliki bentuk, hanya mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Rudy tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa terkunci di tempat, seperti sesuatu mencengkeramnya dengan kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, kabut di sekitar mulai bergerak cepat, membentuk pusaran seperti angin topan. Suara bisikan berubah menjadi tawa, tawa dingin yang menggetarkan, bercampur dengan jeritan panjang yang tidak manusiawi. Di tengah kekacauan itu, Rudy melihat sekilas sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok Dinda, berdiri diam dengan wajah kosong, matanya memandang lurus tanpa emosi. "Dinda!" Rudy berteriak, mencoba mendekatinya, tapi setiap langkah terasa semakin jauh. Dinda hanya berdiri di sana, dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap yang bergerak pelan di sekitarnya. Ia tidak merespons, tidak menggerakkan tubuhnya, seolah-olah ia bukan lagi dirinya. Rudy mulai berlari, meskipun kakinya terasa berat. Ia mencoba mendekati Dinda, tapi kabut dan bayangan itu seperti memiliki kehendak sendiri, menutup jalan dan memisahkan mereka. Suara jeritan kini semakin dekat, seperti datang dari segala arah. Di tengah perjalanan, ia melihat Agus, yang juga berdiri diam, tapi tubuhnya terbalut sesuatu seperti akar-akar hitam yang menjalar dari tanah. Agus mengangkat kepalanya perlahan, menatap Rudy dengan mata yang kini berwarna hitam sepenuhnya. "Kita tidak akan keluar dari sini, Rud," katanya dengan suara yang bukan miliknya. "Mereka sudah mengambil kita." Rudy mundur ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Suasana semakin gelap, kabut berubah menjadi bayangan pekat yang bergerak seperti gelombang. Tanah di bawah kakinya mulai retak, mengeluarkan cahaya merah yang menyala, seperti api yang hendak keluar dari bawah bumi. Rudy mencoba melarikan diri, tapi jalur yang ia ambil tidak pernah berakhir. Setiap ia berlari, ia kembali ke tempat yang sama, tempat Dinda dan Agus berdiri, dikelilingi oleh bayangan yang semakin banyak. Ia menyadari bahwa ia terjebak, bahwa ini bukan dunia yang ia kenal. Lalu, sebuah suara terdengar, berat dan dalam, seperti datang dari dalam kabut itu sendiri. "Kalian adalah milik kami sekarang." Kabut bergerak lebih cepat, membentuk sosok-sosok tinggi yang kini mengelilingi Rudy. Ia mencoba melawan, berteriak, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Dalam sekejap, semua menjadi gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kekosongan yang membungkus segalanya. Di tengah kekosongan itu, Rudy mendengar suara kecil, suara Dinda, memanggil namanya. Ia membuka matanya perlahan, berharap melihat temannya, tapi yang ia temukan adalah dirinya sendiri, berdiri di tengah kabut yang tak berujung. Ia sendirian. Tidak ada jalan keluar, tidak ada arah, hanya kabut tanpa akhir dan bayangan yang mengawasi dari kejauhan. Di sini, di dunia ini, waktu tidak berjalan. Rudy menyadari satu hal, ia telah menjadi bagian dari Gunung Ciremai. Bersambung ke Season 4,
kehilangan yang abadi.